Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalian apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Senang banget gua Dimas Taufik Saputra bisa nemenin kalian di acara kesayangan kita, yaitu Bincang-bincang bareng pakar selama 3 menit ke depan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang generasi muda berencana atau generasi berencana ya. Em, Hari ini kita udah kedatangan tamu spesial dari Duta Genre Kabupaten Purwakarta. Nah, kalian penasaran ya? Oke, kita langsung sambut aja. Kak Iksan. Halo Kak Iksan. Halo, Apa apa kabar kabar? nih? Alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah. kabarnya Kak Dimas? Saya alhamdulillah baik juga, Kak. Baik aja ya. Makin Ah. ganteng aja nih Ah. kelihatannya. Emang. Oke. Ya, Kak Iksan ini jauh-jauh dari Purwakarta ke sini Ya. demi mengisi acara Bincang-bincang berpakar ini. Oh, iya Nah, betul dong. Ini kan acara favorit di Jawa acara Barat. favorit di Jawa Barat. Jawa Barat. Benar banget. Pokoknya ini pemuda atau mahasiswa yang belum nonton acara ini Ah. wajib nonton. Wajib Keren nonton. banget ini. Oh ya, sebelumnya Kak Iksan, mungkin para pemirsa ini belum tahu nih sama Kak Iksan. Coba perkenalkan diri dulu. Oke, ya kenalin, nama gue Ihsan Insanul Hakim. Gue sekarang aktivitasnya sebagai mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Oh Bandung. iya. Dan kebetulan tahun 2021 gue meraih Duta Genre Kabupaten Purwakarta. Sebenarnya udah lengser, udah setahun ya. Oke. Udah setahun. Jadi mungkin beberapa pengalaman nanti kita bisa sharing lah di acara ini. Oh, berarti Kak Iksan ini mantan Duta Genre ya? Iya, Oh, udah iya. sekarang udah ada yang penggantinya. Berarti ilmunya udah banyak ya? Ada lah sedikit lah gitu maksudnya. Oke, Kak Iksan. Mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Mungkin para penonton ini, termasuk saya, nggak tahu sih Duta Genre itu apa sebenarnya. Iya. Ya. Oke nih ya. Genre itu mungkin teman-teman pasti pernah dengar. Genre pasti genre itu adalah genre musik atau genre itu adalah gender. Kadang ada orang yang bilang genre itu ya sebagai kelamin, gender. Iya, gender ya. Nah, sebenarnya genre itu adalah singkatan dari generasi berencana. Generasi Oke. berencana. Apa sih generasi berencana, kan itu jadi pertanyaan. Iya, ya? benar. Nah, generasi berencana ini adalah program dari BKKBN ya. Dari BKKBN, mungkin teman-teman pernah dengar kan? Kita harus di KB, ibu kita di KB. KB itu kan singkatan dari keluarga berencana. Nah, generasi berencana ini sekarang program ini bukan cuma ke ibu hamil, tetapi memperluas jangkauan dengan kepemudanya juga gitu ya. Jadi intinya dari generasi berencana ini adalah kita tuh sebagai calon pengantin ya, calon orang tua kita untuk mempersiapkan pernikahan dengan sematang-matangnya. Agar apa? Agar kita memiliki pengetahuan yang mumpuni supaya nanti kedepannya kita udah siap ketika melaksanakan pernikahan. Gitu. Itulah secara garis besar tentang generasi berencana. Tapi di dalam generasi berencana ini ada beberapa program yang sangat dominan. Salah satunya adalah program Triad KRR. Tahu nggak apa Triad KRK? Kurang tahu tuh, Kak. Kurang tahu. Iya. Oke, Triad KRR itu adalah tri itu ada kan 3 ya. AD itu adalah ancaman dasar. Oh iya. Jadi tri ancaman dasar, KRR itu adalah kesehatan reproduksi remaja. Jadi ada 3 ancaman kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah pernikahan dini. Pernikahan dini. Nah, banyak banget tuh sekarang pernikahan dini. Ya, pernikahan dini pertama kita bahas tentang dini itu apa ya? Bukan cuma umur dini itu, dini dari pengetahuan, kemudian dini dari persiapan, dini dari mental, kemudian dini dari beberapa aspek yang lain gitu ya. Kita bahas pertama di pernikahan dini secara umur gitu ya. Oke. Ada batas minimal yang dicanangkan oleh BKKBN, umur bagi laki-laki dan perempuan minimal boleh menikah itu berapa tahun? Kak Dimas tahu nggak? Kalau tahu sih ya, kayaknya atau Kak Dimas mau nikah umur berapa kira-kira? kalau mau ya umur 25 udah menikah. Ya. Oke, sekarang umur berapa? Sekarang udah umur 22 sih. 22, 3 tahun 3 lagi. tahun lagi. Oke, 3 tahun sebentar lagi lah. Iya. Nah, jadi BKKBN itu ada batas usia atau usia ideal menikah bagi perempuan itu umur 21
Dan Oh, iya. laki-laki itu umur 25 Wah, atau 24. Berarti ideal dong kali saya. Pas berarti. banget. Jadi gini, kenapa ada di batas 21 25? Sebenarnya kan dalam Islam yang penting udah balik kan ya. Udah siap udah siap secara mumpuni baik fisik maupun mental dan finansial, tapi di BKKBN atau pemerintah mencanangkan ini dilihat dari pertama aspek kesehatan mentalnya. Oh, iya. Jadi yang kedua dari segi kesehatan reproduksi nih. Umur 21 bagi perempuan dianggap rahimnya itu sudah sangat matang gitu ya. Udah sangat matang. Jadi ketika nanti pernikahan terus kemudian mengandung itu bisa aman secara dohir Ya, ininya iya. batinnya rahimnya. Nah, untuk laki-laki umur 25 itu udah dianggap matang secara kedewasaan, kemudian dari psikologinya, karena pernikahan itu adalah suatu hal yang sakral sampai mati loh gitu ya, mempersatukan dua insan ya. Mempersatukan dua insan. Nah, Dimas udah punya pacar? Udah. Sering cekcok? Cekcok sih hampir tiap hari kan. Tiap hari. Tiap hari. Apalagi nanti pernikahan. Wah. Jangan sampai percekcokan ini nanti di pernikahan ke bawah, di pernikahan ke bawah. Makanya kenapa harus siap secara mental itu, secara fisik dan menjaga emosi itu sangat penting. Oh, iya, Jadi iya, ada iya. 3 tahun lagi sampai umur 25, Kak Dimas melatih mentalnya dong supaya atau iya, emosinya iya, supaya benar. nggak terjadi percekcokan lagi. Benar. Itu. Nah, yang kedua, tadi kan pernikahan dini, yang kedua adalah HIV atau AIDS. Tahu kan HIV atau AIDS? Udah pernah denger kan? Dari SMA kita udah Itu pernah denger. penyakit ngeri banget itu. Nah, itu penyakit ngeri banget dan sampai sekarang belum ada obat yang bisa Benar. menanganinya. Nggak ada obatnya. HIV ini bisa disebarkan, mungkin kalian udah pernah tahu ya, dari seks bebas, seks bebas, seks di pranikah ya. Jadi ini tersebar karena kita langsung darah atau melakukan seksual. Kalau secara ngobrol gini nggak akan pengaruh ya, nggak akan tersebar HIV itu. Soalnya ini beda dengan COVID, nggak lewat udara pernapasan, tapi lewat suntikan darah gitu ya. Itu HIV. Yang kedua adalah kita beri ancaman dasar bagi remaja itu adalah narkoba atau nafza. Ya, narkoba Itu bahaya banget. Bahaya banget. Bukan teman-teman yang sekarang masih mengganja, masih minum obat-obatan terlarang, cukup berhenti. Karena itu membahayakan. Bahaya banget. Bahaya banget. Nah, itu salah satu 3 ancaman dasar bagi remaja. Jadi sebenarnya intinya duta genre ini adalah role model. Kita tuh saya sebagai role model untuk menyebarkan virus kebaikan. Intinya itu bahwa kita sebagai remaja tuh harus aware terhadap kesehatan reproduksi remaja kita, kemudian kita harus aware terhadap masa depan kita gitu. Jadi sebelum kita melakukan pernikahan, kita harus siap sekarang. Fokus dulu pendidikan. Yang laki-laki kita pekerjaan, karir. Untuk yang perempuan dijaga alat kesehatan reproduksinya gitu ya. Jadi supaya nanti ketika pernikahan udah siap atau matang. Karena nanti berkeluarga itu kita tuh harus menjadi orang tua, menjadi suami dan istri yang sakinah mawaddah warahmah, atau ada 8 fungsi keluarga di kita itu. Jadi selain keluarga itu untuk melanjutkan generasi berikutnya, salah satu fungsi remaja itu pertama ada fungsi agama. Kemudian yang kedua adalah fungsi reproduksi gitu kan. Karena ya kita udah tahu kan suami sama istri kita ada perlulah hubungan seksual. Kemudian yang kedua itu perlindungan bagi siapa? Bagi anak kita ke depannya. Itu 3 lah, nanti ada 8 fungsi keluarga. Banyak nanti kita ngobrol di sesi berikutnya. Kayaknya terlalu panjang banget sih kalau dibicarakan sekarang ya. Biar nanti kita berlanjut lagi. Benar banget, biar kalian pada penasaran semua nih. Sedikit asal konsisten. Iya benar. Oke. Kak, Kak ini kan udah lama ya duta genre ya. Iya. Nah, pengalaman apa aja sih yang didapat dari duta genre ini? Nah, oke deh. Karena dulu itu saya juga awalnya nggak tahu genre itu apa. Cuman didaftarin orang tua, ya udah saya ikut aja lah. Jadi pertama dulu tuh di Kabupaten Purwakarta, saya juga kondisi lagi pesantren, ditarik ke sana ikutan lomba. Tiba-tiba besoknya wawancara. Oke lah, ya wawancara. Sebenarnya pertanyaannya itu simpel. Asal yang pertama kita pede, kita bisa ngejawab, public speaking-nya bagus. Yang kedua penampilan kan udah pasti ya. Yang namanya duta atau pageant sama mirip dengan Mojang Jajaka gitu ya. Ya kita pasti dilihat, look-nya juga pasti dilihat. Kemudian setelah wawancara kita ada tes tulis. Setelah tes tulis kita ada seleksi karantina selama 3 hari kalau nggak salah dipila kalau nggak salah dipila 3 hari. Jadi kita dilihat kehidupan sehari-harinya seperti apa. Nah setelah itu di acara puncak di grand final atau Q&A di atas panggung dilihat oleh banyak orang gitu ya.
Ya itu pengalamannya banyak sih. Gua pribadi jadi tahu tentang ilmu apa yang namanya kesehatan reproduksi remaja, alat-alat alat kontrasepsi jadi tahu gitu ya. Bukan untuk kejahatan ya, tapi untuk ilmu gitu ya, buat nanti ke depan buat pernikahan seperti apa. Dan ada beberapa pengalaman atau ilmu yang sangat bermanfaat adalah 4T. 4T apa tuh? 4T itu adalah nanti ketika menikah itu kita pertama T itu jangan T terlalu muda kita nikah. Karena itu akan beresiko kepada anak kita. Nah, jangan sampai nanti ketika terlalu muda banyak sekali kasus melahirkan anak stunting, atau stunting itu di bawah tinggi badannya di bawah rata-rata. Itu kan banyak sekali kan sekarang kekurangan gizi. Itu gara-gara pernikahan di muda. Yang kedua T itu adalah terlalu tua juga bahaya, karena rahimnya juga sudah semakin tua semakin lemah dong. Itu berpengaruh pada anak nanti. Nah, yang ketiga adalah terlalu banyak anaknya. Memang banyak anak itu ada banyak rezeki, tapi kan kita harus refleksi diri terhadap finansial kita gitu ya, melihatlah secara ekonomi kita mampu nggak dengan banyak anak ini. Jangan sampai khawatirnya dengan banyak anak ini kemudian ekonominya tidak siap, berdampak pada si anaknya, keterbelakangan, kemudian tertinggal dengan teman-temannya dari gizinya atau dari daya pikirnya. Itu kan kasihan ke anak juga. Dan yang keempat tadi kan udah terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Jadi maksudnya jarak anak satu ke anak dua terlalu dekat. Banyak sekali teman-teman kasus yang terlalu dekat ini. Jadi anak yang kedua ini keterbelakangan, gizinya kurang karena tersorot atau terambil oleh yang anak pertama. Atau sebaliknya, anak pertama gizinya kurang gara-gara ASI-nya itu terlalu banyak ke anak kedua. Jadi nggak adil ya. Nah gitu, karena kan penting banget ya ASI bagi bayi itu. Iya benar. Nah jadi makanya ada jarak idealnya itu 3 tahun lah, dari anak 1 ke anak 2 gitu. Dari setiap anak itu 3 tahun minimal. Kalau setahun terlalu mepet gitu kan, kita ngurusnya juga, perhatiannya juga nanti kurang gitu. Itulah, nanti kita lanjut lagi lah. Pengalamannya banyak banget lah intinya. Banyak banget. Nah, gimana? Seru banget kan pembahasannya? Nah, itu tadi pembahasan dari Kak Iksan tentang duta genre atau generasi berencana ya. Teman-teman, kayaknya kita udah cukup lama ya nemenin kalian. Gak kerasa waktu udah berjalan. Mungkin cukup sampai sini aja. Mungkin cukup sampai sini aja. Gua Dimas dan saya Zainal Hakim mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan semuanya. Sampai jumpa. Oke. See you next video.